بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suhan Muhammad Isa. Pada kajian kita kali ini, kita akan membahas tentang munafik. Dalam Al-Quran banyak sekali penyebutan kata munafik atau munafikun. Ini menunjukkan bahwa sangat erat kaitannya dengan tuntunan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana pandangan Pak Iswan terhadap kata munafik ini dalam kaitan rasionalitas Qurani, Pak? Makasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mungkin kita sudah memasuki tema ke-71 Pak Jul ya. Dan hari ini mungkin kita membahas tentang apa yang ditanyakan tadi tentang istilah munafik. Nah, kalau tadi dikatakan Al-Quran banyak sekali menyebut istilah munafik ini, namun kalau kita teliti, kalau kita lihat, kalau kita pisah-pisahkan, ternyata kalau kemarin kita sudah membahas dua periode Mekah dan Madinah. Nah, ayat-ayat periode Mekah itu sama sekali tidak pernah menyinggung kata-kata munafik gitu. Nah, kalau kita lihat kata-kata munafik ini adanya di periode Madinah. Nah, ini sama saja artinya bahwa kita bisa memahami bahwa orang Mekah pada waktu itu tidak ada orang yang disebut sebagai munafik gitu. Kenapa tidak ada yang munafik? Sebab pada periode Mekah ini di sana ketika kedatangan Rasulullah pertama, Rasulullah membawa risalah, ini hanya ada dua kelompok aja. Jadi kalau kita bedakan itu ada hitam ada putih jelas. Jadi kelompoknya hitam, ada kelompok putih. Mana musuh, mana kawan. Nah ini sangat jelas. Artinya tidak ada kelompok yang abu-abu gitu. Nah ini Ini yang terjadi pada waktu itu gitu. Untuk melihat daripada kata munafik ini, mungkin kita bisa melihat awal dari akar kata, vokal dasar daripada munafik. Nah, munafik ini kan vokal dasarnya bermakna berasal dari kata nafakah. Nafakah ini dapat dipahami maknanya itu kalau kita lihat beberapa pengertian baik di kamus baik pun di dalam pengertian yang kita pahami adalah adanya dua lubang yang halus yang saling berhubungan satu sama lainnya sehingga misalnya kita masuk dari sini bisa keluar dari sana dari satu lubangnya tadi gitu. Nah, dua lubang ini yang dia dapat digunakan untuk untuk bersembunyi, bisa untuk keluar masuk melalui lubang itu yang fungsinya itu untuk menyelamatkan diri. Nah, ini makna yang dapat kita pahami. Oleh sebab itu misalnya kalau kita lihat misalnya di tanah itu semut itu kan mempunyai lubang yang halus, sangat halus gitu. Nah, ketika banjir datang misalnya mungkin kita berpikir bahwa ya berapalah besar semut itu gitu. Nah, itu mungkin dia akan mati gitu. Nah, namun setelah air banjir reda misalnya di tanah itu sudah tidak ada air lagi, nah semut ini kan langsung keluar dari tanah. Nah, kenapa? Karena dia mempunyai lubang-lubang yang sangat halus yang digunakannya untuk bersembunyi, ya, sehingga dia tidak mengalami yang tadi ini, dia bisa selamat dari banjir itu gitu. Nah, lubang semut ini di dalam bahasa Arab dia disebut dengan istilah nafak juga gitu. Nah, artinya dengan pemahaman seperti pemahaman kata itu, makna kata itu gitu. Nah, dari sinilah kita dapat memahami sifat-sifat nifak
yaitu sifat orang-orang munafik ini, yaitu sifat yang kalau kita lihat contoh tadi, orang yang bermain di dua kelompok. Di sana bisa A, di sana dia bisa B, yang tujuannya tapi untuk menyelamatkan dirinya atau golongan atau kelompoknya gitu. Nah, orang-orang inilah yang disebut Allah kalau kita lihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Nah, Allah menyatakan, Allah berfirman, Allah katakan wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau orang-orang ini dia berkumpul dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan qalu amanna, kami beriman begitu. Nah, tapi wa iza khalau ila syayatinihim, apabila dia kembali dengan syayatin, kita udah bahas beda syayatin dan syaitan itu. Di sini Allah menggunakan syayatin, berarti oknumnya, antu-antu belaunya itu. Nah, mereka berkumpul, apa yang dikatakannya? Wa iza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ya, sungguhnya kami sama kalian sebenarnya. Loh, kalau di sana kamu bilang beriman apa? Inna mustahziun. Nah, di sana kami hanya mengolok-olok saja, berbohong-bohong berbohong-bohong saja. Nah, ini yang dikatakan Allah untuk memberikan ciri-ciri yang disebut sebagai orang munafik ini gitu. Jadi kalau di dalam makna dan contoh ayat tadi menunjukkan bahwa sifat orang yang bermain di dua kelompok atau dualisme sikap. Bagaimana dengan pekerjaan seorang intelijen gitu? Yang sehari-hari kita tahu dia juga berpandai bermain di beberapa main kelompok, dua gang. Ya, bagaimana dalam pandangan rasionalitas Quran ini? Nah, kalau ini mungkin bisa kita bedakan juga. Tadi kan contohnya orang-orang yang munafik tadi ini, dia bermain di dua kelompok ini untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungannya, untuk menyelamatkan dirinya, untuk kelompok begitu. Nah, jadi dari contoh surah Al-Baqarah yang tadi kita sebutkan itu penekanannya lebih daripada akidah. Qalu amanna. Di sini masalah akidah, masalah keimanan yang dicontohkan dari surah Al-Baqarah ayat 14 itu gitu. Nah, yang kedua, munafik ini lebih cenderung kepada seperti tadi yang saya katakan, keuntungan pribadi, keuntungan kelompok. Sedangkan yang kita mengenal misalnya istilahnya dia sebagai intelijen, kadang-kadang dia di musuh, seperti ayat itulah, di musuh dia bilang teman, di kawannya pun dia bilang teman, tapi tugas-tugas intelijen ini lebih pada kepentingan institusi, bukan untuk kepentingan pribadi begitu. Nah, tadi saya katakan bahwa yang lebih ditekankan adalah masalah keimanan. Nah, karena masalah keimanan gitu. Nah, oleh sebab itu orang-orang seperti ini Allah dalam konteks keimanan tadi Allah menyebutkan sebagaimana lanjutan di Al-Baqarah. Kalau kita lihat di Al-Baqarah surah ayat 16, di situ Allah mengatakan ulaikal ladzi, orang-orang seperti ini, ulaikal ladzi nastarawud dalalata bil huda. Jadi orang-orang ini ibaratnya mereka itu memperdagangkan agama. Mereka adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, jadi apa yang beda antara kita bekerja sebagai intelijen yang bermain di dua gang tadi, di dua kelompok tadi, dengan munafik ini. Nah, bedanya pertama yang dipermasalahkan ini adalah akidah. Yang kedua, satu kepentingan institusi, organisasi,
biasanya dalam hal kepentingan negara gitu Pak Jul ya. Ya. Nah, sedangkan ini lebih condong pada kepentingan yang menyangkut masalah akidah. Ya. Tadi di awal dikatakan bahwa pada periode Mekah itu tidak ada orang yang munafik. Bagaimana dengan periode Madinah? Nah, kalau kita lihat sejarah, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengadakan hijrah ke Madinah. Nah, kelompok-kelompok Ansar di Madinah yang dimana Rasulullah berhijrah ke Madinah ini pada waktu itu setidaknya ada dua kelompok yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Yang pertama dari orang Arab sendiri. Nah, di sana dikenal adanya suku-suku yang paling terkenal itu yang berpengaruh itu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini dipimpin oleh orang yang sangat berpengaruh pada waktu itu oleh Abdullah bin Ubay bin Saul. Nah, kelompok suku-suku Aus ini ketika kedatangan Rasulullah, mereka ini dia seperti orang Mekah. Orang Mekah dia termasuk kaum musyrik. Dia tetap mengikuti agama nenek moyangnya. Itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua ini terdiri orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi juga semasa di Madinah mereka bertahan, dia mengikuti jalan-jalan salaf maksudnya jalan-jalan orang-orang imam-imamnya yang terdahulu itu. Nah, jadi ada dua kelompok. Nah, orang-orang Yahudi ini kita kenal Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraiza. Nah, ini yang kita kenal. Nah, ketika Rasulullah di Madinah, perang yang kita kenal yang terjadi pada waktu itu, yang pertama kali perang besar adalah perang Badar. Nah, ketika perang Badar berlangsung, dua kelompok ini secara politis mereka memperhatikan bahwa yang tadinya Islam dikiranya lemah tadi, ini ternyata secara politis mendapat dukungan yang hebat, secara pelan mengalami yang prediksi mereka ini akan menang ini daripada perang Badar. Nah, ketika itulah Bani Aus dan Bani Khazraj ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ini, dia menyatakan masuk Islam. Begitu juga diikuti oleh sekelompok besar orang-orang, sebagian daripada orang-orang Yahudi menyatakan masuk Islam karena melihat kemenangan Islam ini. Nah, tapi seperti apa yang saya jelaskan tadi, orang-orang ini masuk Islam tujuannya bukan karena keimanannya murni, tapi berdasarkan perhitungan-perhitungan politis di mana dia tetap mendukung daripada kelompok-kelompoknya, baik kelompok Yahudi maupun kelompok-kelompok suku-suku Aus dan Khazraj yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ini gitu. Nah, mereka masuk Islam. Mereka ini tetap seperti orang Islam. Mereka sholat. Bahkan Abdullah bin Ubay itu dia sholat di samping Rasulullah dengan hebat begitu. Nah, tapi di belakang Rasulullah, dia seperti surah Al-Baqarah yang saya sebutkan tadi, dia membuat suatu trik-trik. Dia mencela apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah tadi dicelahnya. Nah, ini sudah diinformasikan oleh Allah. Kalau kita lihat di surah At-Taubah itu, surat nomor 70-an itu, kalau kita lihat sampai sampai ayat-ayat 79 itu, Allah sudah memberikan indikasi. Nah, karena apa Allah memberikan indikasi? Karena ini kelompok yang sangat berbahaya, karena tidak tahu. Orang-orang muslim mukmin sendiri yang tidak mempunyai perhitungan pandangan yang cerdas, ini tidak tahu ini ada kelompok orang yang seperti ini. Nah, salah satu yang cerdas itu Umar ini yang paling hebat begitu. Nah,
mereka tetap saja. Nah, ini udah diingatkan Allah orang-orang seperti ini. Nah, orang hilang ini kata Allah, itu kalau kau mintakan ampun sampai 70 kali pun itu tidak akan aku ampuni kata Allah. Nah, itu disebut di surah At-Taubah ayat 80 itu, walaupun kau ampunkan minta ampun 70 kali, Allah tidak akan melampuni kelompok ini. Nah, ketika Abdullah bin Ubay ini meninggal, nah anaknya namanya Abdullah juga itu, minta kepada Rasulullah untuk mensalatkan ayahnya Abdullah bin Ubay ini. Nah, Rasulullah sebagai seorang pemimpin di Madinah pada waktu itu, ya Rasulullah maju ingin melakukan sholat terhadap mayat Abdullah bin Ubay ini. Nah, Umar di belakang Rasulullah menarik baju Rasulullah itu. Ya Rasulullah, dia ini munafik. Ini orang munafik. Jangan kamu sholatkan. Katanya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Aku mendengar firman Allah menyatakan padaku, kata Rasulullah, Allah membacakan ayat surah At-Taubah 80 itu, bahwa walaupun kamu minta 70 kali ampunan, aku akan memintakan kepada dia lebih daripada 70 kali. Artinya mungkin betapa sayangnya Rasulullah terhadap umat-umat muslim, dia menunjukkan sifatnya sebagai pemimpin, sehingga Rasulullah menyolatkanlah jenazah itu. Nah, ketika selesai sholat, setelah peristiwa ini tidak lama turunlah surah At-Taubah ayat 84. Nah, di sini Allah mengatakan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu solatkan orang-orang yang munafik itu kalau mereka mati. Wala taqum ala qabrihi. Jangan kau berdiri. Jadi bayangkan orang-orang yang munafik ini disolatkan, dilarang oleh Allah, berdiri di atas kuburnya pun Allah melarang ini begitu. Nah, apa yang dikatakan Allah? Innahum kafaru billah wa rasulihi. Dia itu kafir, dia kufur terhadap kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Nah, dia mati pun dia di dalam keadaan fasik. Jadi matinya di dalam keadaan fasik. Nah, ini riwayatnya, mulai munculnya orang yang aliran abu-abu tadi. Kita tidak tahu lagi mana musuh, mana teman. Ya seperti yang tadi ditanyakan itulah. Kayak intelijen itu kan kita tidak tahu ini kawan atau lawan begitu. Nah, ini yang terjadi. Kira-kira alasan logis Allah menyebut 70 kali kata itu? Nah, kalau ditanyakan kenapa Allah menyebut walaupun kamu minta ampunkan 70 kali. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan apa yang pernah diucapkan Rasulullah, kita kan dapat melihat ada Rasulullah di dalam hadisnya. Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu, hadis dari Abu Hurairah, Allah pernah bersabda, wallahi, demi Allah kata Rasulullah, inilah astaghfirullahi wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Jadi demi Allah, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, tiap hari memohon ampunan, beristighfar lebih daripada 70 kali tiap hari begitu. Nah, Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu, ini. Nah, inilah mungkin kalau ditanya rasional alasan logisnya kenapa Allah menyatakan 70 kali itu alasan logisnya karena Rasulullah mengatakan bahwa sebelum peristiwa ini beliau ini selalu beristighfar, mohon ampunan 70 kali. Nah, oleh sebab itu ayat itu turun, Allah katakan walaupun kau mintakan orang itu minta ampun sebanyak 70 kali, tidak aku ampunkan. Nah, ini alasan logis daripada ayat At-Taubah, ayat At-Taubah yang kita katakan tadi. Melihat makna dasar dari kata munafik ini, berarti kata dasar ini dapat juga bermakna
positif. Nah, kalau kita lihat tadi di surah At-Taubah 84 tadi Allah mengatakan Allah mengatakan pemahaman kita di At-Taubah ini, At-Taubah 84 ini kan Allah mengatakan tidak boleh mensalatkan dan berdiri di kuburnya, berarti ini maknanya negatif yang sangat hebat lah begitu kan. Nah, tapi apa yang Pak Jul tanyakan tadi, kalau melihat makna dasar daripada keluar masuk yang untuk menyelamatkan diri tadi, berarti kan bisa juga digunakan dalam makna positif begitu. Nah, dalam makna positif ini kita lihat dari penggunaan kata infak. Infak ini kan berasal daripada nafkah juga. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kau dapat, kau keluarkan lagi gitu, kau infakkan lagi. Nah, ini kan dalam makna dalam makna positif, sehingga kita nanti ya dengan pahala itu kita selamat di akhirat nanti. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian kita kali ini apa, Pak Iswan? Nah, kesimpulan daripada bahasan munafik ini mungkin dapat beberapa hal kita simpulkan. Pertama, sifat ini adalah sifat dosa besar yang sebagaimana syirik kalau kita lihat. Karena Allah menyatakan walaupun Rasulullah sendiri minta ampun 70 kali, itu dia tidak akan diampunkan. Bahkan indikasinya Allah lebih nekankan lagi, berdiri di atas kuburnya pun Allah enggak boleh gitu. Nah, yang kedua, sikapnya ini disamakan Allah sebagai masalah akidah tadi, sebagai orang yang memperdagangkan keyakinan, memperdagangkan agamanya begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan yang dapat kita tarik itu adalah dalam konteks sosiokultural, sifat-sifat umum, artinya di sana kita ngomong lain, sini kita ngomong lain, di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam hal ini. Nah, ini berarti dianggap juga hal yang tidak bermoral, yang tidak punya, makanya Allah melarang kita menggunjing dan segala macam. Nah, ini juga dianggap bersikap yang tidak bermoral karena orang ini tidak memiliki integritas, tidak memiliki komitmen yang jelas tentang dirinya begitu. Nah, yang keempat, dalam konteks sikap Rasulullah, kan mungkin kita tanya, wah mungkin Umar lebih hebat juga nih daripada Rasulullah. Umar saja sudah tahu. Nah, ini kan masalah hubungan antar manusia begitu kan. Nah, Umar ini kan berkumpul dengan masyarakat. Dia tahu sikap-sikap orang itu satu-satu gitu dari sisi Umar gitu. Nah, dari sisi Rasulullah tetap sholat ini dia pengen menunjukkan sikap Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah memiliki komitmen, Rasulullah memiliki integritas terhadap umatnya gitu. Nah, terus sebagai seorang rasul juga yang menjadi panutan umat ini, Rasulullah sebagai rasul dia tidak mau mengambil keputusan yang bersikap ini kan sifat ibadah ini mensolatkan ini. Nah, Rasulullah juga tidak mau mengambil hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang tadi dilaksanakannya itu kalau tidak ada perintah Allah gitu, perintah Allah. Nah, pada waktu ayat 84 turun ini kan perintah Allah tidak ada untuk melarang sholat. Nah, yang terakhir yang dapat kita simpulkan bahwa di sini Allah ataupun Rasulullah ingin menunjukkan bahwa pendapat, sikap, pandangan pribadi walaupun itu dari seorang rasul, nah bisa saja keliru atau salah di mata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana contoh yang kita sampaikan tadi. Jadi saya kira ini yang dapat kami bahas tentang masalah munafik. Masalah hal-hal lain yang sejenis ini mungkin akan kita bahas pada tema-tema selanjutnya. Demikian, Pak Jil. Ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian rasionalitas Qur'ani di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.